Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan khusus untuk bapak-bapak yang menjawab salam saya disayangi oleh istri-istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sekali lagi yang menjawab salam saya, bapak-bapak, ibu-ibu, sehat badannya, murah rezekinya, meninggal dunia masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngapain hari ini? Tarhib Ramadan. Ya, tadi Ustaz Maizar, ketua kita, menjelaskan, menyambut ya. Tarhib Ramadan itu adalah menyambut. Kalau ibu-ibu ya menikahkan anaknya perempuan, kemudian menyambut besan, senang apa enggak? Gimana cara nyambutnya? Disambut pakai apa? Hah? Petasan. Disambut pakai apa tuh calon besan? Hah? Jamuan kan? Apa aja jamuannya? Kue. Kalau di Betawi ada roti buaya, ya enggak? Rotinya ada yang buaya, yang lainnya enggak. Ya. Senang enggak? Senang sekali. Itu baru menyambut calon besan. Bagaimana kalau mau menyambut Ramadan? Senang apa enggak? Kayaknya enggak, kayaknya biasa-biasa aja kayaknya. Mana buktinya senang? Apa buktinya senang menyambut Ramadan? Hadir di targhib. Hadir di targhib buktinya senang menyambut Ramadan. Ingin tahu apa sih yang ingin disambut Ramadan ini gitu ya. Ramadan ini bulan yang paling mulia. Ya. Bulan yang paling mulia. Kalau ada orang mulia saja datang ke rumah kita, kita sambut. Pakai bila perlu pakai karpet merah, betul nggak? Ada tamu kenegaraan, presiden datang dari luar negeri, mendarat di Soekarno-Hatta atau di Halim. Begitu turun dari pesawat, karpet merah, ya enggak? Terus kiri kanan disambut dengan orang yang nyalaminya semua kalungin bunga, ya enggak? Nah sekarang ini Ramadan tinggal 3 hari lagi. Bagaimana cara kita menyambutnya? Pertama adalah kita siapkan niat kita. Pertama apa? Innamal a'malu, sesungguhnya nilai suatu amal ditentukan oleh apa niatnya? Apa niatnya menyambut Ramadan ini? Nawaitu shauma ghadi an ada ibadah sehari Ramadan. Niatnya tadi yang dibaca oleh qori kita, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Ya Allah, semoga dengan datangnya Ramadan ini
imanku betul-betul iman yang benar, haqqa tuqati, takwaku betul-betul menjadi takwa yang benar. Apalagi kita ada di masjid takwa, kan itu terus diulang-ulang. Coba ibu-ibu yang paling tua siapa di sini yang paling tua? 70 tahun kayaknya tadi. 70 tahun ya. Ibu apa pun namanya pun? 70. Namanya? Ibu Nani. Bu Yuyu. Bu Yuyu 70 tahun. Terus mulai puasa umur berapa? Umur 5 tahun. Berarti sudah berpuasa Ramadan 65 tahun. 65 kali. Terus apa yang dirasakan? Ada yang lebih tua dari Bu Yuyu? Siapa? Bu Nining, berapa tahun? 75. Berapa tahun mulai puasa? Kelas 2 SD itu 8. 75 dikurang 8. 67 kali Ramadan sudah berpuasa. Apa yang dirasakan? Senang dan bahagia. Senang. Senangnya gimana senangnya? Kalau saya kecilnya itu di asrama tentara. Ayah saya tentara. Saya mulai puasa kelas 3 SD. Jadi yang saya senang kalau namanya bulan puasa itu pagi-pagi sahur, 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 sahur. Di asrama begitu. Sama ya? Nah, itu hanya ada di bulan Ramadan suasana itu. Yang lain nggak ada. Nanti begitu lama, rindulah dengerin sahur lagi gitu kan. Nah, abis itu begitu imsak, suara sirine, itu artinya apa? Imsak. Nah, dari suara sirine sampai subuh berapa menit tuh? 10 menitan, barulah azan. Jadi dulu zaman saya kecil itu nggak ada orang begitu lombar-lombar masjid itu nggak ada, karena begitu imsak berhenti semua. Ya. Itu rindu sekali lah kalau udah usia begini ya. Ya Allah, rindu zaman-zaman dulu itu ya. Belum lagi kalau buka puasa, ya nggak? Buka puasa itu di meja itu, masya Allah ya. Ada kolak, ya. Ada kurma, ada apa? Mie glosor, bala-bala, roket, apa lagi? Kolang kaling, kolak, bubur, es buah. Itu banyak betul. Begitu buka puasa, segelas doang diambil, habis itu sholat. Ya, rindu kita suasana itu. Ya. Kita itu buka puasa itu boros sebenarnya. Betul kan? Boros. Ada nggak buka puasa yang hemat? Pernah nggak bapak-bapak atau ibu-ibu diundang berbuka puasa, cuman disuguhin apel dipotong kecil-kecil sama air putih? Pernah nggak?
Oh, kalau di Indonesia udah dimaki-maki barangkali itu. Ini ngundang buka puasa cuman air putih sama apel dipotong kecil-kecil. Ya. Apalagi kalau di Brunei. Saya 2 kali ke Brunei. Brunei itu kalau udah buka puasa, mulai dari maghrib makan itu. Ya, sampai setengah jam lebih itu makan, baru sholat deh. Makan masuk banyak makanan. Kayaknya budaya Nusantara kayaknya ya. Indonesia, Malaysia, Brunei gitu buka puasanya begitu. Nah, suatu ketika saya diundang buka puasa di Pakistan. Waktu saya sekolah di sana. Saya baru datang itu dari Indonesia kan, baru tahun pertama lah di Pakistan. Diundang. Nanti ayo kita di sana buka puasa. Ayo, di mana tempatnya? Di warung ini ya, atau di resto ini. Ayo. Datanglah saya. Saya pikir, wah ini makan enak nih, ya kan? Makan enak nih, mahasiswa lagi kan? Begitu saya datang, nggak ada apa-apa di meja. Nggak ada apa-apa di meja. 10 menit lagi mau azan, baru datang air putih. Air putih, beneran air putih. 5 menit lagi mau azan, datang apel. Apel kan? Sama piring. Terus ada pisau. Baru apelnya dipotong-potong sama dia. Potong kecil-kecil. Taruhlah di piring. Baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bingung, ini buka puasa pakai apa? Air putih sama apel potong kecil-kecil. Ya. Dia bilang, brother, ayo buka puasa. Buka puasa, dia bilang, iya. Ini doang, iya. Bayangkan itu ya, udahlah di situ musim dingin. Buka puasa sama air dingin. Dipotong apelnya kecil-kecil dingin. Sedingin hatiku yang dingin. Masya Allah. Itulah buka puasa seumur hidup saya yang paling hemat. Iya. Tak pernah saya temukan lagi buka puasa yang paling hemat selain itu. Gak ada nasi, gak ada apa, itu doang. Habis itu kita sholat, habis itu bubar. Ya Allah, saya bilang, ini buka puasa seperti ini, buka puasa apaan gitu ya. Tapi kemudian lama saya mikir ya, jangan-jangan itu buka puasa yang benar. Jangan-jangan. Ya. Jangan-jangan. Kenapa? Karena di kita Ramadan itu pengeluaran ibu-ibu lebih besar, betul nggak? Daripada bulan biasa. Padahal makannya sudah dikurangi sekali. Sarapan digeser ke sahur kan, makan siang tidak ada, makan malam digeser ke buka puasa. Kan hemat satu anggaran tuh, anggaran makan siang hemat. Kalau dikali 30, berapa penghematannya? Tapi justru ketika bulan puasa bertambah pengeluarannya. Kenapa? Buka puasanya banyak sekali yang dibeli. Ya. Ibu-ibu kalau buka puasa berapa beli bukaan? Berapa duit? Biasanya. Untuk buka puasa berapa duit? Di rumah. 50.000? 100.000? Kok iya semua? Ya taruhlah 100.000 ya. 100.000 ibu beli buka-bukaan segala macam itu. Bisa nggak bulan Ramadan ini ibu kurangi jadi 50.000? Bisa nggak? Terus lebihnya kemana Ustaz? Lebihnya berapa? 50.000 kan? Dikirim ke PDM. 50.000 sehari kan?
Sebulan berapa? 1,5 juta. Kirim ke PDM. Kalau ibu-ibunya ada 100 orang, lumayan kan? PDM nggak pusing, ya kan? Bapaknya yang pusing. Saya pernah bilang begini ya, ibu-ibu itu bongkar tabungan ketika mau lebaran atau ketika mau puasa. Bukan celengan. Atau mecahin celengan, kalau celengannya celengan ayam. Dibuka celengannya, itu zaman dulu ya, kalau sekarang mah dari rekening semua ya. Kalau ibu-ibu punya tabungan, di tabungan ayam, mecahinnya kapan? Menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran? Menjelang Lebaran biasanya kan? Untuk apa? Beli baju. Padahal bajunya di rumah sudah 1 lemari lebih. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya, ibu-ibu beli baju terus. Padahal bajunya udah 2 lemari mungkin, udah 3 lemari mungkin. Ya. Ibu-ibu itu Ustaz Meza, kalau berpakaian semuanya harus matching. Mulai dari kerudung, baju, tas, sepatu, kaos kaki, Masya Allah. Para suami nggak protes itu? Galakan istrinya. Jujur ini. Gua protes malah gua disemprot sama istrinya. Itu kan artinya biaya tinggi, ya nggak? Biaya tinggi. Kenapa tidak biaya itu dihemat? Dihemat gitu ya. Misalnya ibu-ibu hanya punya 3 helai baju. Langsung protes. Iya kan? Hanya punya 3 helai, hari ini dipakai, 1 dicuci, 1 di lemari. Hari ini dipakai, kotor, yang dalam lemari diambil, dicuci, dijemur, yang ini dicuci. Itu aja muter terus. Tapi ada yang begitu orang, ya. Saya cerita ini ada yang begitu. Dan itu tidak jauh-jauh ya yang saya kenal. Dan meninggalnya, Masya Allah, luar biasa. Dia meninggalnya habis pulang dari masjid, subuh, kemudian duduk di kursi baca Quran, meninggal. Ini orang ini bajunya hanya 3 helai. 1 yang dia pakai, 1 yang dicuci, 1 yang di lemari. Kalau dia beli baju lebaran 1, baju yang lama dikasih orang, tetap 3. Dikasih orang lagi misalnya 1 jadi 4, yang lama dia kasih lagi, tetap 3. Dia jaga tetap angkanya 3. Ya. Artinya apa? Artinya kadang-kadang kita membeli hal-hal yang tidak penting. Kenapa enggak uang itu digunakan untuk dakwah, untuk masjid? Oke? Nah, jadi tadi yang pertama yang harus kita siapkan apa tadi? Niat.
innamal a'malu binniyat. Yang kedua yang kita harus siapkan dalam Ramadan ini adalah fisik, jasad kita, fisik. Ya, ibu-ibu jangan begadang, ya, bapak-bapak jangan begadang, karena begadang tidak ada gunanya. Ya. Boleh saja begadang, kalau begadang ada gunanya. Iya, begadang ini ya, kalau dalam jangka lama itu bisa bikin mati mendadak. Ya. Apalagi kalau kita mau menyiapkan bulan Ramadan. Ya. Jangan begadang. Ya, siapkan fisik kita ya. Kan kalau kita sehat bulan Ramadan kan kita banyak ibadah. Coba kita sakit di bulan Ramadan kan repot. Ya. Auzubillah lah ya. Besok Ramadan dirawat di rumah sakit gitu kan. Auzubillah. Jadi kita harus siapkan betul ya. Cukup istirahat ya, cukup makan ya. Makan vitamin gitu ya. Fisik harus disiapkan. Nah, yang ketiga, siapkan ilmu. Ilmu. Nah, ini tarhib ini salah satu mempersiapkan ilmu menyambut Ramadan. Ya. Apa ilmunya? Bagaimana ilmu tentang Ramadan? Ya. Bagaimana ilmu tentang termasuk juga ibadah-ibadah yang lain, sholat misalnya, ya pelajari betul. Nah yang keempat yang harus disiapkan adalah harta. Ya teman saya itu mecahin celengannya ketika mau Ramadan. Saya bilang kenapa enggak? Biasanya kan orang mau Lebaran baru mecahin celengan untuk belanja baju baru. Dia bilang enggak, saya mecahin celengan ketika mau Ramadan. Kenapa? Supaya saya bisa berinfak di bulan Ramadan. Saya kaget juga, baru ini saya dengar orang mecahin celengan menjelang Ramadan. Alasannya juga cukup sederhana, supaya saya bisa infak selama sebulan penuh. Jadi dia rencanakan infaknya, Pak. Tidak dadakan gitu. Tidak begitu ini keluar, ambil dompet cari yang paling kecil masukin gitu. Enggak. Dia betul-betul rencanakan hari pertama berapa, hari kedua berapa, ketiga berapa, terus setiap hari selama bulan Ramadan. Maka itu tabungannya dia bongkar biar bisa dia infak terus. Kalau nggak dibongkar nggak bisa infak terus. Ya menarik itu. Ya saya kaget juga itu. Hebat juga ini orang mencahin celengannya ketika mau Ramadan. Ya. Sudah berapa itu? 4. Apa itu yang pertama? Yang kedua? 3. Ilmu. 4. Harta. Ya. Nah, jadi 4 itu kita siapkan. Ya. Siapkan betul. Dan ada target. Ya. Nah, yang kelima ini yang paling penting ya, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Quran. Jadi syahrul Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Bikin target ya, minimal 1 bulan 1 kali khatam minimal ya. Minimal, apalagi kalau yang hafiz ya, yang hafiz itu bisa dalam 1 malam bisa khatam dia ya. Di beberapa masjid sekarang itu dibuat program 1 malam itu 1 juz dalam sholat tarawih ya. Itu kira-kira berapa lama itu berdirinya itu Ustaz Mezan 1 juz 1 malam? Berapa lama kira-kira sholat tarawihnya itu? 1 jam.
1 juz. 30 menit sampai 1 jam. Taruh 1 jam. Ibu-ibu kuat berdiri 1 jam? Enggak. Yang enggak kuat pakai kursi. Ya. 30 menit ya sampai 1 jam. Bahkan di beberapa masjid itu yang programnya misalnya 11 rakaat untuk umum, habis itu dia tarawih lagi 1 juz. Kalau saya dulu waktu saya sekolah di Islamabad itu setiap masjid itu 1 malam 1 juz. Jadi hampir semua masjid 1 malam 1 juz. Jadi tinggal kita pilih mana yang kita cocok, kita gabung. Bahkan di malam Sabina, malam 27, 28, 29 Ramadan itu dalam 3 malam itu 30 juz. Jadi 1 malam itu 10 juz sholat tarawihnya. Jam berapa mulai? Mulainya pada Isya dan selesai itu menjelang sahur. Imamnya 3 orang minimal, karena nggak kuat 1 orang. Itu baru tes betul, tes fisik, tes mental, ya, tes kesabaran. Di situ tuh. Ya, saya pernah coba, nggak kuat saya. Ya. Berdiri semalaman, ya, nggak kuat. Paling dulu, habis itu dulu. Gitu. Ya, malam Sabina itu ya. Dan itu menjadi kebanggaan masyarakat Pakistan. Jadi kalau sudah malam Sabina itu dari mana-mana datang gitu. Ya, misalnya nih di PDM ini kita buat malam Sabina. Itu dari mana-mana datang, dari Bandung datang, dari Jakarta datang, bahkan dari Medan datang. Jadi daya tarik betul itu. Ya. Nah, karena masjidnya besar sekali. Masjid Faisal ini yang dibangun oleh Raja Faisal itu bisa menampung sampai 100.000 orang.